إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Oke, monggo sebagai awal pengajiannya belum dimulai tapi diawali dengan senam otak dulu. Kita serahkan kepada Bu Rita, monggo bebas mau dimulai kapan, semonggo. Baik bunda-bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Baik, boleh saya minta sesuatu? Saya minta senyum yang tulus dan ikhlas agar kita diberi berkah sama Allah Subhanahu wa taala. Setunggal, kali, tiga. Senyumnya mana? Yang belakang kok belum senyum? Sudah senyum semua? Alhamdulillah, saya juga akan berikan senyum yang terindah dari hati yang ikhlas buat bunda-bunda semuanya agar diberikan kesehatan, keberkahan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik bunda-bunda, tadi yang dikatakan Ustadz Yusuf untuk senam otak, Ustadz belum pernah tahu, tapi sebenarnya udah tahu sih, cuma pura-pura belum tahu. Nah, baik, sebelum kita mulai, bunda-bunda kami mohon duduknya yang tegak. Nah, mau duduknya jengkeng, silo, silahkan. Tapi kalau selonjor tidak muat ya tempatnya. Nah, duduknya tegak. Iya. Mumpung Allah masih berikan kita untuk bisa duduk dengan tegak. Sampun tegak? Sampun. Sekarang tangannya nggak usah pegang apa-apa. Ya. Tangan kanannya sama tangan kiri disatukan di depan. Ustadz izin ini tak kempet ya. Ini agak bau nggak apa-apa ya. Oh dibawain je. Jadi tangannya luruskan ke depan. Ingat punggungnya lurus. Bidang dadanya dibuka. Jadi lurus. Nah sampun. Coba dibalik. Pelan-pelan, nggak usah ngoyo, tapi jangan sampai kena teman depannya, dok, gitu ya, jangan. Nanti urusannya panjang. Sampun, dibalik lagi, Sekarang pelan-pelan diangkat ke atas, sampai lurus. Mau bau nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Berarti hidungnya masih bisa mencium aroma yang sudah Allah berikan. Lurus ya, lurus, jari jemarinya lurus. Kemudian turunkan pelan-pelan. Turunkan, dibalik lagi ke depan. Sekarang dibuka jari jemarinya. Angkat begini. Dibalik. Satukan. Satukan begini bisa pelan-pelan. Pelan-pelan, jangan dipaksa. Pelan-pelan. Kalau sudah lurus, angkat ke dalam. Menjadi seperti ini. Nah, jangan kepuntir ya. Kemudian balikin lagi ke depan. Dibuka jari jemarinya. Kembalikan begini. Iya. Ini untuk peregangan jari jemari karena kita akan latihan senam otak. Bisa kita buka.
tarik agak ke dalam, dekat dada. Kemudian tangan kanan mengepal, kanan. Kanannya jenengan ya. Tangan kanannya jenengan mengepal. Tangan kanan tok ya, kiri nggak usah iri. Kemudian ganti tangan kiri mengepal, tangan kanan dibuka. Setunggal. Gantian lagi, kali. 3, sekawan, gangsal, 6, 7, 8. Sampun saged? Nah, masih begini ya tangannya, nggak usah tinggi-tinggi biar nggak pegel. Di depan dada masing-masing, nggak usah di dada temennya, nggak usah begini. Nah, sampun. Kemudian tangan kanan 1 jari telunjuk. Jari telunjuk tok, jempolnya nggak usah ikut Bunda. Jempolnya tutup. Nah, tangan kanannya jari telunjuk, tangan kirinya 5 jari. Gantian, ganti tangan kiri jari telunjuk, yang 4 ditutup, yang kanan dibuka semua. Ini pelannya begini. Saged? Nah, kalau senyum simpul itu biasanya salah ya. Saya nggak ini loh ya. Nah, pelan-pelan. Kembali lagi. 1, 2, 3. Nah, 4, 5, 6, 7, 8. Ini baru 1 jari ya. Nah, kemudian Ayo Bun, fokus Bun. kasihan nanti Bunda Yuyun nggak tangannya begini ya. Nah, sekarang 2 jari. Tangan kanan 2 jari. Nggak usah tinggi-tinggi. Saya ngangkat tinggi karena biar yang belakang bisa melihat. Begini aja. 2 jari. Yang kiri 5 jari. Ye, siap. Gantian yang kiri 2 jari. Tangan kanan 5 jari. Sampun, ganti lagi. Ya, kanan 2, kiri 5. Kiri 2, kanan 5. Ayo, jarinya aja ngeyel ya. Jarinya sendiri loh ya. Nah, apalagi jarinya orang lain ya. Lagi, tangan kanan 2 jari, tangan kiri 5 jari. Lagi, tangan kiri 2 jari, tangan kanan 5 jari. Bahagia ya Bu ya kalau salah ya. Itulah manusia ya. Tangan kanan 2 jari, tangan kiri 5 jari. Nah, coba dari gerakan pertama ya, yang 1 jari. 8 hitungan. Siap? 1. Kepalanya nanti aja. Nah, begini aja yang jari dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2 jari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga, Bun. Ya, mengepal, mengepal. Tangan kiri dibuka 5 jarinya. Kanan, Mbak. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Siap. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 3 gerakan, Bun. Satu lagi, Bun, satu lagi. Balik kanan. 2, 3. Ayo jangan tubrukan itu. 5, 6, 7, 8. Sakit. Dari pertama ya, Bun. Agak cepat. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ketiga. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masya Allah. Tepuk tangan buat Bunda Rita. Nyun sewu, ini senamnya sepele, tapi bisa menyeimbangkan otak kanan, otak kiri kita. Usia tua itu sudah hukum alam ya Ustadz. Selalu semakin bertambahnya waktu usia semakin tua. Tapi sehat, tidak pikun dan tidak gini. Nek duwe utang lali itu sudah biasa. Nah, tapi kalau sama teman lupa bahaya. Nah, inilah ya, apalagi utang. Nah, inilah salah satu manfaat kita tua sudah hukum alam, sehat pilihan kita. Dengan cara hanya kita menggerakkan jari jemari, berbeda gerakan dalam satu waktu, insya Allah kita diberikan usia yang berkah, tetap bisa beribadah dan bisa bersilaturahmi dengan baik. Saya Rita Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di Masjid Ar-Rahman ini dalam acara pengajian yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada pengajian pagi hari ini, yaitu acara yang pertama pembukaan.
Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua KPA Al-Hijrah Masjid Syuhada Yogyakarta yang akan disampaikan oleh Ibu Fahratul Kifyati Umi. Monggo kepada Ibu Fahyatul Kifyati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan bermacam kenikmatan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul, bersilaturahmi dan sekaligus bertolabul ilmi dalam rangka penyembelihan hewan korban dan pembagian sembako serta pakaian pantas pakai. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang karena jasa beliau kita semua menuju jalan yang terang. Kita semua insya Allah akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, yang pertama tentu kita menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada beliau Bapak Ustadz Yusuf Ismail dalam hal ini sebagai pembina sekaligus juga pendiri Pondok Pesantren Al-Hadid di Karangmojo, Gunung Kidul. Kemudian kita juga berterima kasih sekali tentunya kepada para jamaah yang kebetulan hari ini masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama kita datang dari jauh dari Yogyakarta dan kita bisa bersama-sama di sini. Mudah-mudahan langkah ibu-ibu sekalian dari rumah menuju ke sini adalah langkah kebaikan yang insya Allah akan diganti Allah dengan pahala yang melimpah. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, kegiatan pada pagi hari ini adalah sebagai program dari pengajian Al-Hijrah Masjid Syuhada, dan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama di sini. Tentunya mudah-mudahan bukan hanya sekali ini ya Ustadz, kita akan terus sambung silaturahmi meskipun kita sempat lost kontak, tapi mudah-mudahan yang akan datang kita tetap sambung silaturahmi. Ibu-ibu sekalian, barangkali nanti pengajian akan disampaikan oleh Ustadz. Beliau nanti mungkin akan sedikit bercerita ya tentang bagaimana pondok ini didirikan, kemudian juga latar belakang beliau dan sebagainya. Saya kira hanya itu saja sedikit sambutan dari kami. Sekali lagi jazakumullahu khairan katsir kepada sahabat semua, jamaah kita bersama. Mudah-mudahan kita semua nanti akan bertemu di tempat yang insya Allah, di tempat yang kita nanti bersama, yaitu di surganya Allah nanti. Allahumma amin. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fahratul Kifyati atas sambutannya. Yang selanjutnya yaitu sambutan dari Yayasan Masjid Syuhada yang akan disampaikan oleh Bapak Nana. Kepada Bapak Nana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd.
Hadratul Mutaramin, para alim, para kiai, para ulama, para hajjaj, para hujjaj, lan sedaya ibu-ibu, bapak-bapak ingkang sami hadir wonten ing majelis taklim wonten ing pondok pesantren Al Hadid niku napa? Sewu pondok Al Hadid. Pondok Wesi menika kiyainipun dadosipun Nabi Dawud. Nggih. Nyuwun pangapunten Ibu Bapak ingkang kehormatan, matur suwun wekdalipun ingkang dipun paringaken dhateng kawula ingkang mewakili selaku pendamping ibu-ibu ingkang ayu-ayu, ingkang solehah-solehah, saking KPA Al Hijrah salah setunggaling majelis taklim ingkang wonten ing Yayasan Masjid Syuhada. Nyuwun pangapunten kawula asli saking Ciamis. Menika Kiai Jakfar niku rencang kula. Padahal wau ki guneman radong tenan kula. Bahasan dipun sepat kali pengasuh napa Al Hadid Ibu sebadaken Pak Jakfar An-Nur, Masya Allah. Sing mau tak ajak ngomong ki jebul kancaku dhewe. Nggih. Begitu mila kok kula anu nuwun sewu. Kula wasanjang pasti kalau pasti sakilen kerapiak niku nyambung. Oh, pantes wae kok nyambung kula. Jebul alumni kerapiak. Subhanallah. Kula nggih alumni kerapiak setunggal minggu kali kiai niki. Yo sewu Ibu Bapak ingkang kehormatan lakon-lakon kiai wonten ingkang pengasuh pesantren Al Hadid. Monggo kita selaku saking nuwun sewu saking ingkang mendampingi saking Yayasan Masjid Syuhada saestu remen nggih saged silaturahmi wonten mriki langkung-langkung dumateng ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kehormatan. Pak insyaallah menika ahli surga sedaya nggih. Insyaallah Allahumma amin. Gusti Nabi ngemutaken kula panjenengan sami man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Sinten tiyang ingkang mlampah gegremet napa malih mawi motor mobil gitu. Mawi biaya. Saya diteratipun ya kepidak sedaya dumaginipun. Boten ngelangkah. Ya tami sufi ilman insyaallah maka kita ajeng ngaos sesarengan kalian Kiai Mustafa. Yusuf Ismail. Boten Mustafa. Kiai ngapunten. Kiai Yusuf Ismail, monggo kita sarengan. Insyaallah Allah badhe gampilaken dhateng kula panjenengan sami mlebet ing wonten swarganing Gusti Allah. Niku Bapak Ibu monggo kita sesarengan. Kita boten napa nggih. Boten sae menawi kita panjang lebaraken. Soalipun menawi panjang menika nuwun sewu ingkang gilani maka ibu-ibu. Menawi ingkang lebaraken maka ingkang gilani maka bapak-bapak. Halo? Halo? Halo. Menawi kula panjangaken maka ingkang gila ibu-ibu. Menawi kula lebaraken maka ingkang gila bapak-bapak. Mboten dong, mboten sah. Nggih. Nyuwun pangapunten. Pokokipun sebesar malih niat silaturahmi saking Al Hijrah nika wau ugi sedaya keluarga ageng Masjid Syuhada kita ngaturaken salam taklim pun kagem Kiai Yusuf Ismail saha Ma'had Al Hadid. Mugi-mugi kita ada donga pondok menika dados napa istilahipun kawah candra di muka kagem membina generasi Islami. Allahumma amin. Ibu bapak bahwa mengatakan nikah saged dugaken estu saking awal akhir wonten bab-bab ingkang kira maranani napa malih nguciwani kula soalipun tasih keturunan Raden Bentar boten
boten sanjaya niku pangapunten ingkang saakata-akatipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Nana, perwakilan dari Yayasan Masjid Syuhada Yogyakarta. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid. Kepada Ustadz Yusuf Ismail Al-Hadid, waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, hadirin hadirat, wabil khusus tamu kita yang kita muliakan, ibu-ibu dari KPA Al-Hijrah Masjid Syuhada Yogyakarta yang alhamdulillah sudah dari jauh-jauh hari mempersiapkan acara ini sehingga agenda kurban Pondok Pesantren Al-Hadid tahun ini bisa meriah sekali. Karena apa? Karena biasanya kalau kurban itu kita tidak mengundang jamaah. Kita yang keliling membagikan daging kurban kepada jamaah. Tetapi karena tahun ini spesial dari KPA Al-Hijrah, ibu-ibu semuanya kepengen ke Al-Hadid, maka kita rubah caranya. Kita undanglah jamaah untuk bisa rawuh ke sini. Hari ini yang hadir yang pertama masyarakat, warga masyarakat di sekitar pondok, tetangga-tetangga kanan kiri dari RT 1, RT 3, termasuk dari Karangmojo 2, RT 4 ya, dan juga dari Surodadi ya, Ponjong, Ngepung dan sekitarnya. Kami undang ke sini yang memang sudah tiap tahun menerima manfaat hewan kurban dari kami. Dan alhamdulillah tahun ini berkat kurban, sapi kurban dari ibu-ibu KPA Al-Hijrah bisa kebagian lagi alhamdulillah. Dan rekor tahun ini sapi kurban terbesar yang diterima Al-Hadid adalah dari KPA Al-Hijrah Masjid Syuhada ya. Jadi yang lain apa di bawahnya ini ya. Alhamdulillah kemarin dari Solo juga berkurban di sini ya. Sebetulnya harusnya mereka belakangan ya, tapi karena mereka lebarannya lebih dulu hari Ahad ya, jadi akhirnya milihnya hari Selasa. Saya ceritain dulu sebelumnya karena udah rencana kedatangan ibu-ibu dari KPA Al-Hijrah ini kan sudah lama ya, bahwa nanti akan datang hari Rabunya gini-gini. Wah kalau begitu saya juga kepengen deh niru-niru gitu ya, ikut apa namanya kurbannya di sini aja langsung. Ya, alhamdulillah mereka kemarin sudah, tapi acaranya kecil. Hanya sekitar 150 jamaah. Kalau ini undangan kami yang hadir sekitar 450 jamaah yang hadir ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kami bersyukur ke kehadirat Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Kedatangan ibu-ibu ini membanggakan kami pengurus Al-Hadid. Pak Kiai Ja'far, Pak Kiai Hasan Roja itu sebagai ketua yayasan kami ya, ketua pengurus, tentu ikut senang, dan semua pengurus-pengurus yang ada di sini. Kenapa? Dengan kedatangan ibu-ibu ke sini itu ya, orang-orang kan lihat ya, pada kemana itu ya, rombongan bis besar lagi kan. Makanya begitu Bu Yuyun bilang sama saya, kami pakai bis besar, wah seneng saya. Kenapa? Kan ada yang dipamerin kan gitu ya. Oh ini loh ya, Al-Hadid loh kan ya, bukan ke pantai, bukan ke gua Pindul kan begitu. Jadi ini kan membanggakan kami alhamdulillah. Ya, jadi masyarakat juga melihat, oh iya ternyata kalau ada rombongan itu ke arah kuburan, bukan mau ziarah kubur gitu ya. Tetapi mau ke pondok pesantren
Al-Hadid. Tetapi alhamdulillah gara-gara ibu lewat kuburan, itu penghuni makam dapat berkahnya. Kenapa? Karena sebelum jenengan ngasih salam sama saya, kan pasti ngasih salam sama mereka dulu. Nggih mboten? Assalamualaikum ya ahli kubur, kan begitu. Minimal begitu yang paling pendek kan gitu ya. Nah, baru ketemu saya, Assalamualaikum Ustadz kan ya. Jangan dibalik ntar ketemu sama saya, Assalamualaikum ya Ustadz ahli kubur kan nggak level-level. Ya, belum mati saya kan ya. Nah, jadi ini juga sebagai sinyal Bu, ya kan kalau di Jakarta itu sekarang kan orang kalau meninggal itu pada milih makamnya. Ada yang di apa itu Hill apa San Diego Hill gitu ya, dengan harga yang luar biasa miliaran gitu ya. Ibu juga boleh pesan kalau ibu mau meninggal di sini. Iya, ya nggak perlu mahal-mahal, ya kan. Pokoknya apa namanya tuh. Kalau ibu mau meninggal yang insya Allah tiap hari didoain santri, boleh nanti dimakamin di sini, ya kan? Nah, jadi apa namanya kita juga boleh juga memberi kesempatan, tapi nanti arealnya makam khusus pesantren. Kalau itu kan makam umum ya. Jadi insya Allah sama kami, sama santri nanti tetap didoakan ya. Kenapa? Karena kami yakin kami juga satu saat akan pengurusnya akan meninggal ya. Ya mau kemana? Ya kita juga punya areal pemakaman apa khusus. Penghuni pondok gitu ya, yang tiap hari didoakan. Karena itu kalau yang mau punya rencana ya. Tapi kalau masih berdoa pengennya hidup lebih lama lagi ya jangan. Ya mudah-mudahan cari amal yang lebih banyak ya Bu ya. Kan udah senam otak tadi sama Ibu Rita ya. Lalu saya baru tahu juga mana Ibu Rita. Oh, lagi di belakang. Ternyata saya ngikutin, saya pikir kan saya masih muda gitu ya. Wah, merasa begitu gitu ya. Ikut tadi on juga ternyata masih suruh satu begini lagi salahnya. Ternyata luar biasa ya. Jadi kapan-kapan itu tadi baru berapa gerakan? 4 ternyata. Padahal ada 27 Bu. Kapan-kapan kita undang Bu Rita ke sini ya. Mungkin difasilitasi sama ibu-ibu KP Al-Hijrah khusus senam otak. Kalau senam yang begini-gini kan udah biasa tuh. Ibu-ibu ya kan, ini khusus senam otak melatih tadi, ya kan, otak kita biar tidak pikun gitu ya, biar apa namanya tuh fresh ya kan, tidak stres dan lain sebagainya. Saya pikir manfaatnya akan banyak sekali. Tetapi memang sayangnya ada musiknya ya Bu ya, harusnya ya, ada musiknya. Tapi mohon maaf, memang saya tadi tidak kurang berkenan kalau disetelkan musik di dalam masjid. Makanya saya suruh hadroh tetap di Joglo ya, itu tim hadroh Tombo Ati ya, dari Sragen ibu-ibu ya. Dari Suradadi. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa juga salat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya pertama kali memperkenalkan diri dulu buat ibu-ibu barangkali yang mungkin baru kesini pertama kali ya, bahwa Pondok Pesantren Al-Hadid ini tadi seperti kata Pak Yai Jafar Abdus Syakur, itu berdiri tahun 2007 tanggal 1 Juni. Jadi bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila gitu ya. Makanya kalau hari gini ada yang teriak-teriak masalah Pancasila, saya ketawa aja, Al-Hadid lahirnya pas ya 1 Juni kan itu. Jadi insya Allah nggak mungkin tidak Pancasila gitu ya yang ada di Al-Hadid gitu ya. Karena lahirnya aja di hari lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni 2007 ya, kita resmikan pondok ini. Latar belakang Al-Hadid kenapa memilih di sini sebetulnya unik ya Bapak Ibu, mungkin saya cerita singkatnya ya. Karena kebetulan saya ini kan produk impor. Saya bukan orang asli Gunung Kidul ya. Istri saya juga bukan orang Gunung Kidul, tidak punya terah orang Gunung Kidul. Saya bukan orang Jawa aslinya kan. Papa saya itu orang Manado, mama saya orang Cina gitu ya. Dan saya lahir besar di Jakarta, bukan di, pokoknya sama sekali nggak ngerti yang namanya bahasa Jawa itu, belas sama sekali nggak mudeng. Saya bilang hebat Pak Nana itu orang Ciamis, tapi bisa ngomong Jawa dia. Saya nggak berani ngomong seperti Pak Nana itu loh. Ya, tapi ternyata di Jogja sudah dari tahun 79 ya, jadi wajar ya kalau misalnya agak nekat juga, tapi sebenarnya Pak Nana ya. Sana logatnya tetap masih ada logat Ciamisnya, nggak bisa hilang gitu ya. Nana Suryana namanya aja udah jelas bukan orang Jawa itu, Sundanya kelihatan. Nah jadi saya datang ke sini pasti ada satu sebab, betul. Jadi ceritanya awalnya tuh
tahun 2000 saya ketemu Pak Kiai Harun Ar-Rasyid almarhum. Mungkin Pak Nana kenal ya. Dari Pondok Al-Hikmah, dari sebelah sini juga. Di salah satu pengajian yang diselenggarakan oleh salah satu BMT di Jogja, di daerah Jalan Purwanggan, Pakualaman. Nah, jadi dulu saya tinggal di sekitar situ sebelum ke Jogja. Jadi saya membina ibu-ibu RPK Pakualaman, Rukun Kepatihan Pakualaman ya. Rukun Pengajian Kepatihan Pakualaman. Jadi abdi-abdi dalam ya, termasuk yang anak-anaknya Pakualam yang mau ngaji itu ngajinya sama saya dulu ya. Selama kurang lebih 6-7 tahun saya membina di situ. Nah, kemudian ketemulah Pak Harun karena ngisi ceramah juga bareng sama saya ya. Ngisi ceramah di situ saya ngobrol-ngobrol, Pak Harun aslinya mana? Gunung Kidul. Saya punya pondok Mas di Gunung Kidul namanya Al-Hikmah. Saya boleh main? Boleh, silakan. Saya mainlah ke pesantren Pak Harun. Saya datang ke Gunung Kidul, Pak Harun menceritakan dinamika dakwah di Gunung Kidul. Mas Yusuf, ya Gunung Kidul itu profilnya begini loh Mas. Banyak yang miskin dulu waktu itu ya tahun 2000. Kekeringan di mana-mana. Ya, masyarakatnya juga Islamnya masih abangan gitu ya. Oh gitu toh Pak. Iya. Dan yang lebih parah lagi, di Gunung Kidul itu banyak gara-gara ya bantuan dari gereja yang dikasih terus-menerus murtad. Gara-gara air bersih banyak yang murtad. Bahkan gara-gara pakaian bekas banyak yang murtad. Saya kan nggak percaya begitu aja. Apa iya toh Pak Harun? Iya. Sampean nggak percaya yuk, tak ajak ketemu sama orangnya. Bener. Saya diajak ketemulah sama orang-orang yang murtad-murtad itu di daerah Ngawen Watu Sigar. Ibu-ibu yang gunung asli Gunung Kidul ngerti itu ya. Bapak-bapak juga. Ketemu di Watu Sigar itu bertemu langsung sama orang yang murtad. Ada ibu-ibu pertama kali saya temu. Ibu dulunya Muslim. Nggih Pak. Sekarang Kristen. Gerejanya mana? GKJ. Mana GKJ itu ada GKJ Watu Sigar. Ya, waktu itu nama pendetanya saya lupa. Tapi saya datangin pendetanya juga. Ya kan? Karena saya kan mantan Kristen dulunya. Jadi udah nggak kagok kalau mau ketemu pendeta. Mungkin kalau Bu Yuyun masuk gereja bingung kan gitu. Mau assalamualaikum siapa yang jawab kan gitu. Jadi itu ya. Nah kemudian saya kaget, ibu kenapa kok murtad? Ya asal muasalnya itu bapak saya, gitu ya. Bapak saya itu murtad karena apa? Karena dikasih kerjaan sama Pak Pendeta. Nah kemudian anak-anaknya diajak ya. Saya juga diajak. Saya pikir daripada saya cuma sendirian di rumah yang Muslim. Ya saya ikutlah murtad gitu ya. Oh gitu, jadi gara-gara bapaknya dikasih kerjaan. Saya cari lagi, ketemu lagi ada mas-mas yang juga murtad di situ. Saya tanya kenapa murtad? Dia bilang anak saya dikasih beasiswa sekolah. Ya akhirnya murtad ya. Saya ketemu sekitar 5 orang di situ. Akhirnya udah ketemu, saya ketemu langsung sama pendetanya. Saya tanya pendetanya, Pak Pendeta mulai merintis tahun berapa? Dicerita dari tahun 80 gini. Oh panjang lebar, luar biasa pendetanya, gigihnya luar biasa. Makanya berhasil banyak ya di situ yang murtad karena bantuan dari gereja. Saya nggak puas, saya bilang Pak Harun, tunjukin saya tempat lain. Oke, saya kasih tahu lagi ke daerah Semin, itu ada Gua Maria, gereja Katolik di situ. Saya datang ke sana. Ini dulu satu keluarga ini Muslim, kemudian murtad. Ya. Saya ketemu langsung, iya saya dulu Muslim, tapi sekarang saya jadi Katolik. Kenapa? Ya cerita Romo dulu memberi bantuan kayak bedah rumah zaman sekarang. Nah gitu ya, oh gitu ya. Akhirnya saya ketemu lagi, saya ke gereja Katoliknya, saya mau ketemu sama Romonya. Ya Romonya nggak mau ketemu sama saya, tapi saya diizinkan masuk ke dalam gerejanya. Saya lihat ke gereja itu suasananya bukan suasana gereja. Ada gamelannya gitu ya, kayak suasana Jawanya justru malah lebih terasa gitu ya. Nah ceritanya masyarakat juga banyak yang suka, kan di sini kan tradisi budaya itu tinggi ya. Ada fasilitas itu orang seneng ya kan. Nah, kemudian itu tadi dimanfaatkan sebagai sarana pemurtadan. Saya nggak cukup sampai di situ, saya minta mana lagi Pak Harun? Saya diajak ke daerah selatan, ke Gua Maria Tritis, daerah Palian atau Pelayan, Palian ya, daerah Palian ya. Jadi kalau mau ke Pantai Baron nanti ada tulisan Gua Maria Tritis Palian. Saya datang ke sana.
Ya, saya datang ke sana ketemu sama penjaga guanya, namanya saya masih ingat Siskawati siapa ya? Siswati Sukilah kalau nggak salah gitu ya. Bukan Bu Sukilah yang Mas Rodadi ya. Pokoknya Siskawati Sukilah gitu namanya. Saya datang ke sana, saya disambut, wah Romo Yusuf, wah udah. Padahal dia tahu saya ustadz gitu ya, tapi dia baik sama saya. Karena kalau saya datang, saya kasih sangu 100.000 gitu ya. Jadi saya diajak keliling tuh ke gua ini. Sejarahnya gua ini dulu bukan punya gereja, tapi punya masyarakat. Tapi karena Paduku di sini kemudian masuk Katolik, akhirnya ini dibeli sama gereja. Akhirnya jadilah gua Maria Tritis itu ya. Oh gitu. Saya ngikuti jalan salib namanya gitu ya. Dan yang luar biasa yang di situ itu semuanya banyak ibu-ibu bawa payung. Kalau ada jemaat gereja yang datang, ini kan harus jalan kaki dulu. Jadi ke gua itu nggak sampai langsung mulut guanya, harus jalan kaki itu, namanya jalan salib. Harus capek dulu, ya. Baru nanti ketemu sama Bunda Maria, patungnya besar, dia berdoa di situ, Bunda Maria yang suci, yang mulia gitu ya. Gitu ya. Kemudian si ibu-ibu ini yang datang ngayungin saya, Islam semua. Ya kan? Islam semua. Tapi hafal doa-doa novena Bunda Maria, doa rosario, pokoknya doa-doa Katolik hafal semua. Karena tugasnya itu tadi, kerjaannya mayungi jemaat gereja, tapi mereka masih muslim. Ya kan? Jadi ceritalah mereka sama saya gitu ya. Nah, di sini saya sebagai orang ya pendatang gitu ya, bukan orang Gunung Kidul, merasa kok miris ya. Saya merasa miris ya. Waktu itu saya kemudian, wah kalau gitu kalau saya bikin sesuatu di Gunung Kidul ini, barangkali mudah-mudahan bisa menyelamatkan akidah saudara saya. Nah, yang terakhir Bu, yang booming yang membuat saya akhirnya memilih untuk hijrah ke sini, saya ketemu di daerah Rongkop, Giri Subo itu ada banyak masyarakat yang agamanya strip di KTP-nya. Jadi kalau kita kolom KTP ya, itu kan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu kan begitu. Agama-agama resmi. Ini agama strip, benar-benar strip, saya lihat sendiri waktu itu. Saya kan bingung, saya tanya sama lurahnya, kok agama strip itu maksudnya apa Pak Lurah? Ya mereka agamanya kepercayaan. Ya, bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam kejawen, bukan. Mereka nggak mau disebut Islam, pokoknya nggak boleh ada embel-embel Islamnya. Karena tidak ada di negara kita, akhirnya kasih strip. Nah, akhirnya waktu itu saya memutuskan saya harus hijrah ke Gunung Kidul. Ya. Kemudian saya konsultasi sama Pak Harun. Pak Harun, tolong carikan tanah yang murah di Gunung Kidul. Saya mau pindah, saya mau bikin pesantren kayak Pak Harun gitu ya. Tapi pesantren ini saya niatkan khusus untuk pembentengan akidah saudara-saudara Muslim saya, biar nggak murtad. Oke Mas, nanti tak cariin. Dipertemukan saya sama Pak Dawam. Pak Dawam tuh kalau ibu-ibu yang di sekitar sini pondok tahu tuh. Dulu penyuluh KUA ya. Pak Dawam, Pak Ustadz ini ada tanah punya saudara saya. Namanya Ibu Toimah ya, itu yang depan ini Bu, yang sekarang yang pendopo itu. 3.200 meter mau dijual, mau berangkat haji waktu itu. Ya kan? Coba saya ketemu sama orangnya, Ternyata Bu Toimah itu suaminya salah satu tokoh Muhammadiyah di sini. Almarhum Pak Samidi, mungkin Pak Yai Jafar ngerti ya. Oh ternyata, jadi saya cerita sama Bu Toimah nangis seneng. Udah Mas, pokoknya tuku lemahku wae, gitu ya. Seharga ongkos berangkat haji waktu itu cuma 25 juta waktu itu, tahun 2007, ya kan? Karena beliau mau berangkat haji, saya mau bikin pesantren, nyari tanah, cocok sudah. Saya nggak mikir dekat kuburan. Ya, nggak mikir itu. Saya mikirnya niatnya Ibu Toimah mau jual tanah, mau berangkat haji. Saya cari tanah, mau bikin pesantren. Dah bismillah, deal. Ya, saya belilah tanah beliau 3.200 meter untuk dijadikan pondok pesantren. Ya, nah kemudian saya bingung kasih nama apa. Saya tanya sama guru saya, almarhum Kiai Haji Ahmad Ridwan. Pak Kiai, saya mau hijrah ke Gunung Kidul, mau bikin pesantren, kasih nama apa Pak Kiai? Al-Hadid langsung. Ya, kasih nanti di nama belakang. Di Jawa Barat ada tradisi kiai-kiai itu ngasih pesantren dari namanya. Pak Nana, karena saya alumni Pondok Pesantren Al Fauzi Cipayung Bogor, Pak Nana, Jalan Puncak itu ya. Jadi kata Pak Kiai Ahmad Ridwan, kasih nama Al-Hadid.
Belakang kamu juga ditambahin Al-Hadid. Jadi Yusuf Ismail Al-Hadid, nama pesantrennya Pondok Pesantren Al-Hadid. Al-Hadid itu apa Pak Kiai? Itu surat ke-57. Artinya besi. Filosofinya biar semangat kamu kuat seperti besi, begitu kata Pak Kiai. Oke, cocok sudah. Bismillah. Saya resmikan ini namanya Pondok Pesantren Al-Hadid. Begitu sudah resmi, sudah berdiri Al-Hadid, saya punya kekuatan untuk bisa dakwah. Kan begitu. Kalau saya cuma orang luar, masuk ke Gunung Kidul dakwah, kue sopo kan gitu ya. Tapi kalau saya sudah berdomisili di sini, saya bikin pondok di sini, saya mau dakwah di Gunung Kidul, saya adalah warga masyarakat Gunung Kidul karena waktu itu langsung saya pindah KTP semua kakak di sini. Ya. Jadi di daerah selatan tadi, Rongkop, Giri Subo, di daerah Tileng misalnya, Jeruk Udel itu ya, kalau ibu-ibu orang Gunung Kidul asli. Itu ada hampir 1.000 orang yang beragama strip KTP-nya. Alhamdulillah 750 orang semuanya jadi Islam lewat Al-Hadid. Boleh tanya kalau mereka masih ingat kan ini ya. Sama jasanya Al-Hadid itu ya. Saya fasilitasin, saya mau komunikasi dengan KUA setempat ya, dengan Pak Camat setempat, alhamdulillah didakwahi, mereka semuanya mau akhirnya bersahadat masuk Islam. Dulu kalau ibu tahu ada majalah Islam namanya Sabili, ya tahu ya. Nah itu yang mereport ya kegiatan kami pensyahadatan. Jadi 750 itu nggak sekaligus. Pertama yang paling banyak itu 278 orang bersahadat. Ya akhirnya alhamdulillah KTP-nya langsung diganti Islam, gitu ya. Kita kasih baju koko yang perempuan mau kena, ya. Terus dari 278 itu estafet. Ada 100 ya kan, jadi satu kelompok gitu. Sampai jumlah totalnya ada sekitar 750 orang sekarang sudah beragama Islam semua, alhamdulillah ya. Nah sisanya bagaimana? Ya itu tadi, memang yang namanya dakwah itu nggak mungkin semuanya bisa dijangkau, ya. Tapi alhamdulillah saya sudah bersyukur dari sekitar 1.000 orang, semua itu sudah 70%-nya lebih, alhamdulillah semua masuk Islam. Nah itu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian yang pemurtadan gimana? Alhamdulillah semenjak ada Al-Hadid ya, orang-orang Kristen dan gereja itu tidak bebas berkeliaran untuk memasarkan agamanya. Ya kan? Terakhir, ya saya cerita terakhir lah. Kalau yang tadi kan masa-masa lalu. Karena Al-Hadid nggak kerasa 2007 sampai sekarang 2024 itu sudah 17 tahun. Ya, tadi kan cerita sudah puluhan tahun. Ya. Yang terakhir saya dengar informasi ada sekolah pendeta di Gunung Kidul. Kaget saya, di mana? Saya cari Google Map, oh di daerah Jalan Semanu, ya itu apa namanya itu ke arah Semanu ke arah Rongkop itu. Kalau ibu-ibu yang orang sini tahu tempat pembuangan sampah akhir, nah itu masuk itu ada tulisan STT Sekolah Tinggi Teologia, ya apa namanya itu anu gitu ya, nggak saya sebut. Saya masuk ke dalam, saya datang ke sekolah pendeta itu, ya. Saya turun dari mobil, saya lihat-lihat keliling-liling, tidak ada satupun yang mau nemuin saya. Karena paling tahu kayak dedengkotnya Al-Hadid mau nyampe sini kan. Mesti saya mau ya takut, mungkin mereka takut mau diapa-apain, padahal enggak, niat saya cuma pengen tahu. Ini kok bisa ada sekolah pendeta di Gunung Kidul kelasnya. Ya kan? Padahal kan kita tahu kalau yang di Jogja yang besar itu UKRIM misalnya ibu ya. Dekat Jawa Pos itu ya, Universitas Kristen Immanuel ya, atau Duta Wacana atau Sanata Dharma kan begitu. Gunung Kidul ada sekolah tinggi teologi apa namanya ya itu namanya gitu ya. Nah saya datang ke sana nggak ada yang nemuin saya, tapi saya balik. Seminggu kemudian saya mau ke sana lagi, papan namanya udah dicabut. Ya udah dicabut. Kan gara-gara papan nama nih Ustadz Yusuf sampai datang ke sini gitu ya. Nah jadi itu contoh bagaimana orang-orang Kristen itu memang punya kekhawatiran. Termasuk ketika saya dengan Pak Yai Jafar dan almarhum Pak Yai Harun mendirikan RSI, itu kan semangatnya karena satu, orang Katolik udah punya Panti Rahayu di sini. Iya, cabangnya Panti Rahayu udah ada di Karangmojo. Ya. Orang Kristen Protestan udah punya Bethesda. Ya. Yang Islam PKU Muhammadiyah adanya di sana dekat Pasar Hewan sana. Ya kan? Nur Rohmah adanya sana jauh di Gading sana. Ya, tapi apa? Kita kepengen punya rumah sakit yang betul-betul mencerminkan semangat orang Islam. Akhirnya saya bertiga, Pak Yai Jafar, saya Pak Yai Harun, mendirikan yayasan baru. Kan nggak mungkin yayasan MUI namanya kan. Karena MUI ini kan bukan yayasan ya.
Tapi organisasi non pemerintah tapi yang dibentuk oleh pemerintah. Akhirnya kita buat namanya Yaumik, Yayasan Umat Islam Gunung Kidul. Ya, dengan misi utama adalah bikin rumah sakit. Cari infak sedekah wakaf ke jamaah yang ada di Karangmojo, Sakapanewon untuk membebaskan tanah di daerah Ngipak namanya, daerah kelurahan Ngipak. Dibebaskanlah hampir 1 hektar ya. Nah, kemudian akhirnya setelah dibebaskan kita beli ya, kemudian kita serahkan kepada, kalau ibu-ibu tahu, Dokter Sagiran Bantul ya, sama Dokter Wiwi. Kan mereka yang paham rumah sakit. Nggak mungkin saya suruh bikin rumah sakit, nggak bisa. Apalagi Pak Yai Jafar gitu ya. Ngertinya mudengnya mocok kitab langsung gawe rumah sakit gitu ya. Apalagi Pak Harun gitu ya. Akhirnya kita serahkan tanah ini, monggo silakan. Misi utama kami adalah tolong dirikan rumah sakit Islam. Akhirnya alhamdulillah dibikinkan PT namanya PT Gunung Kidul Sehat Barokah. Di dalamnya ada Pak Sagiran sebagai pemegang saham utama, ada Bu Dokter Wiwi, ada Yaumik. Yaumik ini yang MUI tadi. Ya. Itu. Jadi kalau di MUI Pak Yai Jafar ketuanya, saya wakilnya. Kalau di Yaumik saya ketuanya, Pak Yai Jafar pembinanya. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah berdiri rumah sakit Islam. Karena apa? Karena kita nggak mau nanti orang Islam itu sakit ke rumah sakit non Muslim, ada salibnya di situ, begitu mau mati, yang dilihat salib bukan tulisan La ilaha illallah. Ya. Jadi kita kepengen matinya orang Islam ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi ya itu ya. Makanya sekarang setelah berdiri RSI, alhamdulillah semakin bagus, semakin banyak. Ya, tapi memang kembali lagi jatahnya. Begitu ada yang meninggal, ya akhirnya mau nggak mau yang ngurusin kita. Tadi malam jam 12 saya ditelepon sama RSI ada yang meninggal kecelakaan. Mungkin ibu-ibu ada yang ngerti ya, orang daerah mana Pak Yasan? Genjahan. Daerah Genjahan meninggal atau kecelakaan di Gata situ ya. Nah, itu yang mandikan akhirnya ya itu Pak Hasan sama Mas Ipin, saya utus. Cepat bergerak sana, mandiin. Ya, jadi akhirnya spesialisasi kita setelah rumah sakit berdiri bukan ngobati orang, tapi kalau ada yang meninggal kita urusan mengurusi jenazah gitu dan mendoakan, ya, alhamdulillah ya. Nah itu ya Bu ya, jadi sekilas tentang Pondok Pesantren Al-Hadid. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih konsisten berdakwah untuk imunisasi akidah dan rehabilitasi akidah dan akhlak Bu. Makanya kalau pesantren Pak Kiai Ja'far itu, An-Nur itu punya sekolah. Ya, punya sekolah, ya. Pondoknya Pak Harun punya sekolah. Al-Hadid tidak ada sekolah. Kenapa? Karena fokus kita adalah mengurusi pertama mu'alaf. Jadi yang ada di sini, santri di sini, ya, ada mu'alafnya, ada yatim sama orang-orang duafanya. Sebab masuk di sini gratis, nggak ada yang bayar, tidak ada yang bayar sepeser pun. Ya, di sini ada mantan pendeta, ada namanya Pak Peter itu dari Tulungagung nyantri di sini ya. Ada keluarga namanya Pak Puji itu juga mualaf ya. Ada Pak Yeri ya, Pak Yeri tahu sendiri ya Ibu ya. Itu abang saya ya, alhamdulillah saya tarik ke sini ya, itu juga dari alhamdulillah masuk Islam ya, mualaf ya. Jadi banyak yang mualaf di sini yang kemudian kita fasilitasi tinggal di sini, nyantri di sini. Dan yatim piatu sama duafa. Jadi itu yang kita gratiskan. Nah kemudian yang berikutnya yang jadi target sasaran dakwah kita adalah murtadin. Ibu tahu murtadin ya? Ya kemarin kita di pengajian di Masjid Syuhada ada cerita ada yang murtad gitu ya. Nah itu yang menjadi salah satu sasaran dakwah kami. Karena kita nggak kepengen ada orang Islam itu yang murtad. Jadi kalau ada yang murtad, nah nanti dimasukin di Al-Hadid 2. Jadi kita ada 2 pondok Bu. Di sini Al-Hadid 1. Ada Al-Hadid 2 di kampung sebelah. Al-Hadid 2 itu tempat untuk rehabilitasi, bengkel. Ya, jadi yang dibengkelin di sana itu mu'alaf yang baru masuk Islam, sana dulu baru nanti pindah ke sini. Ya, kemudian yang murtadin tadi. Kalau Islam murtad, keluarganya minta tolong sama saya untuk dikembalikan jadi Islam, kita taruh sana dulu, kalau udah jadi Islam baru dibawa ke sini. Yang ketiga, nah ini yang banyak ini. Yang kerusakan akhlak. Anak-anak beling-beling nakal itu tempatnya Al-Hadid 2 itu. Ya. Jadi hari ini ada dari Magelang mau masuk anak perempuan SMP kelas 7 kelas berapa itu? Kelas 1. Ya, tapi sukanya ngamuan di rumah.
minta HP, ibunya dikaploi. Terakhir dikasih HP, minta motor. Barang-barang di rumah dipecah-pecahin, anak perempuan malah. Ibunya udah nggak kuat, ya. Dimasukin ke rumah sakit jiwa, dokter jiwa bilang anaknya sehat kok, ngapain? Ini Mbak. Apa masalahnya? Masalah akhlak, bukan masalah kejiwaan. Akhirnya udah angkat tangan, telepon kita. Nah, rencananya mau di sini ya. Itu yang anak-anak beling-beling itu tempatnya di Al-Hadid 2, Bu. Jadi apa namanya? Kalau orang lain, pesantren lain takut nerima santri nakal. Kalau Al-Hadid udah terkenal sa Gunung Kidul, pesantren khusus santri sing beling-beling gitu ya. Kenapa? Nah, sekarang ibu-ibu logikanya sekarang. Nyari anak yang soleh sama anak yang nakal sekarang banyak mana, Bu? Nah, kan ibu tahu sendiri jawabannya kan? Nah, sekarang kalau pesantren Gunung Kidul semua nerima yang ape-ape. Kan gitu ya. Kalau masuk misalnya masuk pesantren saya harus hafal sekian juz dulu. Bayar meneh kan gitu ya. Nah, terus yang beling-beling yang ngurusi siapa? Kan begitu. Sementara Al-Hadid ini buangan-buangan dari panti asuhan di mana itu? Moyudan Sleman. Telepon saya, Ustadz Yusuf tolongin saya nggak kuat punya santri nakal. Ada berapa orang? Saya bilang gitu ya. Ada satu Ustadz, bawa sini ya. Nggak lama telepon lagi dari panti mana, Ustadz saya kewalahan punya santri nakal. Ada berapa orang? Ya, sekian, bawa sini. Ya. Jadi di sini itu tempat untuk merehabilitasi akhlak anak-anak saudara-saudara muslim kita yang nakal-nakal. Padahal sekarang tingkat kenakalan remaja itu luar biasa. Merokok itu udah nggak dihitung nakal zaman sekarang, Bu. Benar nggak? Udah nggak bisa disebut. Jadi kalau zaman dulu kita, Bu, ada anak ngerokok, marahnya minta ampun orang tua. Sekarang nggak bisa, ngerokok itu udah nggak nakal, dianggap biasa. Ya, nakal itu kalau berani mabok, ya kan? Padahal sekarang cari minuman keras gampang apa susah? Gampang, Alfamart, Indomaret jual kok. Ya kan? Ya. Toko-toko yang menjual minuman keras banyak. Nah, nyari yang mabok banyak. Ya, tiap ada acara apa-apa mesti banyak yang mabuk. Kan gitu. HP sekarang lihat, luar biasa tuh, Bu. Nah, jadi ini yang memanggil saya. Dari Al-Hadid, masuk Al-Hadid harus hafal sekian dulu, harus bisa baca Quran di tes. Apa bedanya sama yang lain? Sementara Nabi kita Muhammad SAW diutus itu apa, Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Diutus untuk merubah akhlak. Nah, nek pesantren-pesantren semua takut ngurusi santri-santri yang nakal, anak-anak yang nakal, terus sing ngurus yang pada ikut begal, ya kan, geng motor. Ciamis banyak itu, ya. Kelitih. Padahal Ciamis kota santri, kan begitu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan cuma di Gunung Kidul. Dan yang lebih prihatin, yang nakal-nakal ini dari anak-anak orang Islam yang miskin. Kalau zaman dulu yang nakal tuh anak-anak yang kaya-kaya. Zaman sekarang rata. Yang miskin pun banyak yang nakal. Nah ini ya. Nah kalau Al-Hadid tutup mata, nggak mau ngurusi yang nakal-nakal. Terus yang nakal-nakal sih ngurusi siapa? Iya toh? Semua pesantren tutup pintu. Wah, anak bapak kenapa mau dipondokin? Wah, anak saya nakal. Wah, pengurusnya pasti udah geleng-geleng kepala. Wah, mohon maaf Pak. Kalau yang nakal ke Al-Hadid bisa ditanya sama semua pengasuh pesantren sak Gunung Kidul. Ya. Pokoknya kalau nakal-nakal jurusannya ke Al-Hadid. Ya. Wow, berarti Al-Hadid tuh santrinya nakal-nakal, bukan. Karena cuma Al-Hadid yang masih mau ya menerima anak-anak nakal. Supaya apa? Dididik biar jadi anak yang benar. Ya. Umpama ada orang yang mencibir, wah bukti nih orang mari-mari, paling tidak kami sudah mencoba. Nek orang mencoba, nanti pertanggungjawaban kita gimana? Di hadapan Allah kan itu ya. Karena merubah orang itu tidak semudah membalik telapak tangan. Gak usah anak orang, anak kita sendiri aja kalau nakal dirubah gampang apa susah, Bu? Nah, bayangin saya ngurusi anak orang nakal coba. Terus apa namanya kalau ada orang kemudian bilang, oh Al-Hadid orang mari. Ya gitu ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Paling tidak kita sudah mencoba. Nah kalau sudah dicoba di sini masih nakal juga, ya doakan mudah-mudahan satu saat dia bertobat mendapat
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kenakalan Bu di sini ya. Bahkan bukan cuma yang anak-anak, yang tua bangka juga banyak di sini. Iya. Ya. Iya, betul. Yang bawa kabur mobil orang digadein masuk di sini. Ya, dikejar-kejar sama preman-preman pada kumpul di sini. Udah biasa saya kayak gitu ngurusi orang kayak gitu. Selama saya bilang itikat kamu baik mau nyantri di sini, darah kamu ya, badan kamu haram untuk disakiti sama siapapun. Ya, saya siap pasang badan mau preman segede genderuwo kayak apapun saya hadapi. Tapi kamu ikhlas lahir batin mau nyantri, bukan mau ngapusi saya. Ya. Kalau cuma mau ngapusi ya cari tempat lain aja, nggak usah di sini gitu. Tapi kalau mau nyantri betul-betul, mau taubat di sini, kebetulan di Al-Hadid dekat kuburan. Ya kan? Iya. Saya bilang sama yang nakal-nakal itu, kalau udah kenakalannya terlalu tinggi, ya, kita buntel pocong di sini, Bu. Iya, sumpah pocong itu. Sumpah pocong itu bukan cuma yang kalau di Jawa Timur terkenal buat orang supaya mengakui perbuatan atau tidak gitu. Enggak. Di sini sumpah pocong saya pakai buat yang nakal-nakalnya udah kelewat batas itu. Ya, kita sumpah, kita pocongin, kita sumpah, kamu janji kamu tobat. Kalau nggak tobat, ya kualat, ya pulang dari sini. Kalau kamu mabok lagi, mati di jalan tabrakan. Kan gitu. Takut nggak kira-kira? Ya mungkin ada yang takut, ada yang enggak. Neng kalau udah kejadian, ya itulah makan sumpah kamu kan gitu ya. Gitu ya. Kenapa? Karena memang kita ini ngurusi orang yang nakal ini betul-betul ikhlas lahir batin. Bahkan mohon maaf, saya semenjak gara-gara ngurusi yang nakal-nakal itu kadang-kadang nama saya jadi ikut jelek. Iya toh? Karena kita ngurusi, kalau yang ngurusi yang hafal Quran 30 juz, wah ustadznya ikut harum. Hebat ya, ustadznya santri-santrinya hafal 30 juz. Nah, yang ngurusi yang nakal-nakal, ustadznya jadi ikut dicap nakal. Padahal saya tugasnya ngurusi anak-anak yang nakal. Tapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena itu tadi, dari sekian banyak pesantren di Gunung Kidul ada 120 lebih. Yang resmi ada di Kemenak sekitar 80. Termasuk Al-Hadid. Alhamdulillah kecil-kecil jelek-jelek ini Al-Hadid pondok pesantren yang resmi, bukan abal-abal. Jadi kalau ibu mau ngecek pesantren resmi atau enggak, buka di websitenya Kementerian Agama, cek pondok pesantren ya, yang terdaftar di Kementerian Agama. Itu berarti kalau yang udah ada di situ berarti itu pondok pesantren yang legal, ya, bukan pesantren yang liar yang tidak ada izinnya, gitu ya. Nah, jadi dari sekian banyak pesantren itu, yang ngurusi yang nakal cuma di sini, ya. Udah terkenal sa Gunung Kidul, pokoknya ada yang nakal segala macam, ada mu'alaf, ada yang nakal, ada yang murtad, jurusannya Al-Hadid, yang tidak ada duitnya. Iya, malah nombok. Ya toh? Iya, ya itu ya Bu ya. Jadi itu sedikit ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, doakanlah perjuangan kami ya. Mudah-mudahan kami diberikan kekuatan iman lahir batin dan keistiqomahan. Kenapa? Semakin zaman ini semakin rusak, semakin tua, semakin banyak yang nakal. Nah, itu tadi harapan saya, kalau Al-Hadid tidak berjuang menyelamatkan yang nakal, nanti habislah anak-anak kita semuanya jadi anak-anak yang nakal. Ya, jadi ini sebagai informasi juga buat ibu-ibu, kalau ada anak-anak ibu atau amit-amit ya jangan sampai gitu ya, naudzubillah. Tapi andai kata ada, ibu udah angkat tangan, kasih ke sini Bu. Semakin nakal anak itu saya semakin seneng. Iya, betul. Semakin nakal saya sampai kasih challenge. Kenakalan anak yang seperti apa sih yang paling tinggi itu saya pengen tahu. Ya kan? Makanya alhamdulillah yang nyampe ke sini itu benar-benar memang udah super nakal. Kalau cuma nakal biasa-biasa, sabar aja Bu, doain biar anaknya balik jadi anak yang baik kan gitu ya. Tapi kalau udah berani mukul orang tua, ya kan, sudah berani ngancem orang tua, bahkan orang tua merasa sudah keselamatan sudah terancam. Nah ini baru telepon aja Al-Hadid bawa ke sini, dan insya Allah kita ikhtiar, kita benahi supaya sembuh. Ibu-ibu kalau mau silaturahim ke Pondok Al-Hadid 2 kapan-kapan boleh. Tapi memang suasananya agak beda. Kalau di sini walaupun dekat kuburan suasananya adem enak. Tapi kalau di Al-Hadid 2 nggak dekat kuburan, tapi suasananya horor. Iya. Ya.
Enggak. Karena apa? Karena memang apa? Orang-orang nakal ini kan bawa setan sendiri-sendiri, Bu. Ya. Jadi sana kan bengkelnya. Jadi tiap ada yang datang mesti bawa setan. Anaknya udah nyampe di sini, udah bener, setannya masih ketinggalan di sana. Ya, akhirnya ikut menghuni di pohon bambu mungkin gimana gitu ya. Makanya kalau suasana di Al-Hadid 2 itu lebih horor. Saya beberapa kali bikin pengajian di Al-Hadid 2 itu ada orang yang kasih pesan, "Bi, jangan di Al-Hadid 2 lah naik pengajian. Di Al-Hadid 1 aja." Kenapa? Suasananya horor katanya. Oke, Pak Kiai monggo matur nuwun. Sampai ketemu di RSI ya. Jadi, orang penasaran Ibu, nggak apa-apa ya. Boleh ya. Jadi itu memang tempat bengkel buat memperbaiki akidah, akhlak anak-anak yang nakal-nakal ya. Dekat Bun, tapi nggak pakai bis malah muat ya kalau Al-Hadid 2 ya. Kalau pakai bis besar malah bisa jalannya Bun. Ya malah muat karena yang jalan masuk ke Al-Hadid 2 sudah aspal besar jalannya. Ya kalau sini kan karena area kuburan jadinya jalannya nggak muat bis besar. Ya boleh nanti misalnya diagendakan apa namanya tuh anjang sana ke sana gitu ya. Biar tahu metode-metode kita menyembuhkan yang nakal-nakal ini ya. Karena memang apa namanya menantang ya Bu. Baik, Ibu-ibu, Bapak-bapak rahimakumullah, yang terakhir saya mungkin sedikit memberikan masalah kurban nggih. Masalah kurban ini memang menjadi kalau buat di Al-Hadid menjadi sesuatu yang luar biasa istimewa. Kenapa? Karena begini Bu. Saya ini lahirkan mengalami dua agama ya. Lahir sebagai seorang Kristen, kemudian dari keluarga Kristen yang taat. Bapak saya pendeta, ibu saya penginjil, saya juga sekolah penginjilan dulunya. Jadi saya mendalami Islam maupun Kristen. Ya. Kalau kurban, bicara masalah kurban, orang Islam ini kan kalau kurban, kalau yang berangkat haji di sana, ya kan, menunaikan setelah wukuf, menunaikan yang namanya lempar jumroh, ya kan. Kalau kita di sini sholat Idul Adha, kemudian menyembelih hewan kurban. Karena yang berangkat haji nggak ada sholat id di sana. Tidak ada nyembelih kurban juga, nggak ada dam, bayar dam ya. Bayar dam itu apa namanya, menyembelih 1 ekor kambing ya untuk disembelih kemudian diserahkan kepada ini pemerintah sana. Kemudian dagingnya nanti dibagikan ke seluruh dunia ya. Nah, jadi kita kurban di sini itu sepertinya Allah itu ingin menyuruh umat Islam itu punya satu kegiatan yang kegiatan itu bisa ditonton sama orang banyak, sama orang-orang di luar Islam ya. Haji misalnya, tidak ada orang ibadah ya ziarah seperti ibadah ziarahnya umat Islam pergi berangkat haji atau umroh gitu ya. Sebab apa? Sebab yang namanya haji, apalagi haji tahun ini luar biasa, banyak sekali kendala, banyak sekali masalah ya. Dengan jumlah yang berangkat haji di sana numplak 3 juta lebih manusia, ya kan, tempatnya terbatas. Ibu bapak bisa bayangin bagaimana berjubelnya orang yang ibadah di sana. Kalau kita di sini sholat masjid banyak yang kosong. Di sana sholat, ibu-ibu yang udah pernah berangkat haji tahu. Saya 2009 berangkat haji, ya. Sholat itu kaki udah rapet masih digeser-geser ya. Kayaknya kalau sholat di sana pas musim haji itu di Mekah, ya di Mekah khususnya ya, di Masjidil Haram itu kaki harus numpang begini di atas kaki yang lain. Mungkin baru nggak digeser lagi. Sebab kalau masih begini, jangankan ada jarak, ya, udah rapet aja masih di press, masih ada sop udah penuh, masih ada yang dari belakang sop yang masuk lagi orang. Saking padatnya, saking banyaknya orang itu, ya. Kita di sini alhamdulillah bisa menunaikan ibadah kurban. Nah, ibu harus tahu kenapa Allah itu memerintahkan ibadah model begini. Sebab apa? Ini sebagai sinyal buat orang-orang di luar Islam supaya mereka itu iri pada umat Islam. Ya, kok jadi orang Islam tuh enak ya? Ya, setahun ada ibadah hari rayanya 2 kali yang besar, Idul Fitri sama Idul Adha. Lihat Idul Fitri, mereka pasti ikut-ikutan kita, ya, walaupun dia bukan Islam, ikut-ikutan halal bi halal, ya toh. Bahkan mohon maaf, ada satu acara halal bihalal saya ketawa.
Halal bihalal itu orang Kristen semua. Iya, ya. Kenapa? Karena mereka nggak punya momen-momen seperti ini dalam agamanya, gitu ya. Jadi mereka pikir saat yang tepat itu adalah meniru orang Islam. Supaya apa? Supaya bisa kumpul keluarga. Natal emang nggak bisa, tapi tidak semeriah kalau kita Idul Fitri. Begitu juga kurban. Ada beberapa gereja, khususnya gereja-gereja yang ortodoks gitu ya, gereja-gereja yang beraliran ke Timur Tengah, yang kalau kurban juga nyembelih hewan gerejanya, karena pendetanya dipanggil Abuna. Jadi jangan salah Bu, kalau ada orang bilang ada Abuna Yusuf, ya bukan ustadz itu, pendeta, ya sebutannya Abuna, ya. Kalau kita kan ustadz, ya paling Abi, itu kan Abi Umi itu panggilan di rumah suami istri. Tapi kalau ada pemuka agama disebut Abuna Andreas Kemal, ada teman saya tuh namanya, ya. Itu bukan Islam, tapi itu pendeta, ya pendeta beraliran Koptik namanya. Koptik itu ya adanya di Mesir pusatnya. Dia juga berbahasa Arab sama, Injilnya berbahasa Arab. Lagu-lagunya qasidah, nggak pakai organ, nggak pakai gitar, pakai qasidah, ya kan? Ibu-ibu yang nggak ngerti sangkanya lagi baca solawat, ya kan? Padahal ya Bismil Abi wal Ibni waruhil Kudus al Ilahu Wahid. Nah, artinya apa? Dengan nama anak, Bapa, Anak dan Roh Kudus kan ya. Kita nggak ngerti, wah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Padahal dia lagi baca Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus kan gitu ya. Jadi itu ya. Jenggotan juga pendetanya. Cuma ada salibnya di sini. Ya, namanya Abuna ya. Jadi itu ya. Mereka juga nyembeli. Kenapa? Karena tidak ada di agama mereka seperti kita. Alasannya apa? Mungkin saya cerita sedikit sejarah. Kita ini kan kurban ini kan sejarahnya tahu sendiri ya. Udah khotib-khotib kalau sholat Id udah jelasin. Itu dari zaman Nabi Ibrahim. Orang Kristen pun kan sama. Kita ini kan Islam Kristen ini dari nenek moyang yang sama. Kalau kita nyebutnya Ibrahim, orang Kristen nyebutnya Abraham. Punya anak dua Ibrahim itu. Sama di Kristen juga sama. Mereka mengakui Abraham anaknya dua. Yang pertama namanya Ishak, yang kedua namanya Ismail. Sama ya. Mereka juga Ishak, kita nyebutnya Ismail. Kita juga Ishak dan Ismail, mereka juga Ishak dan Ismail. Cuma bedanya, menurut orang Kristen yang disembelih itu Nabi Ishak. Ya. Kalau kita yang Islam Nabi Ismail, itu bedanya. Kenapa mereka ngotot yang disembelih adalah Ishak bukan Ismail? Nah, ibu-ibu harus tahu. Karena kalau orang Kristen kan sama dari Ibrahim. Anaknya sama, dua Ishak, Ismail. Tapi kok kenapa agamanya bisa beda kan gitu ya? Kok mereka jadi Kristen, kita jadi Islam? Nah, di sini perbedaannya ibu-ibu, bapak-bapak harus tahu. Bedanya itu karena penyembelihan tadi. Kalau orang Kristen mengakui Ismail yang disembelih, Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih, maka tidak ada orang Kristen. Semuanya jadi Islam. Karena apa? Karena dari Nabi Ismail alaihissalam inilah menghasilkan keturunan Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan utusan Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari garis keturunan Ismail. Nah, sementara orang Kristen ini yang menyembah Yesus itu dari garis keturunan Nabi Ishak, ya. Jadi dari Nabi Ishak terus ketemulah Yesus Kristus yang mereka sembah sekarang sebagai Tuhan, kan begitu. Maka ada Kristen tuh di situ, ya. Nah, kalau mereka mengakui yang disembelih adalah Ismail bukan Ishak, maka lunturlah kekristenan, tidak ada Kristen, yang ada nanti adalah cuma Islam. Nah, karena mereka nggak mau mengakui Ismail, karena Nabi Ismail ini kan anak dari istri kedua, ya toh? Dianggap ini istri nggak sah gitu ya. Istri sahnya Ibrahim adalah dari siapa? Dari Sarah, ya kan? Ibu Sarah punya anak namanya Ishak. Dan dari Ishak ini nanti anaknya Ishak itu ada namanya Yakub. Ya, Yakub ini adalah bapak moyangnya Israel.
Ya, jadi sejarahnya Israel itu adalah dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Sama 3 agama ini. Gitu ya, Bu. Nah, cuma bedanya si Yahudi ini, ya kan, Yahudi ini tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, tapi mereka juga tidak mau mengakui Muhammad sebagai nabi. Jadi buat mereka, buat Yahudi itu Muhammad nggak diakui, Yesus tidak diakuin. Mereka punya konsep sendiri. Nggak ada nabi, nggak ada rasul, yang ada cuma Tuhan satu. Ya, itu ya. Nah, kalau di Kristen Tuhan, ya kan, tapi ada anaknya, namanya Yesus Kristus, kan gitu. Islam, Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Ismail, istiqomah. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang dibuat oleh bapaknya sendiri, ya kan? Bapaknya Ibrahim, Nabi Ibrahim ini kan tukang membuat berhalanya Raja Namrud, ya kan? Nah, dihancurkan Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim cuma percaya kepada satu Tuhan, la ilaha illallah. Begitu juga Nabi Ismail. Nabi Ismail pun diwariskan agama tauhid. Nah, yang cuma beragama tauhid ini cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengikuti ajarannya Nabi Ismail. Nabi Ismail mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Sementara orang Kristen, ya kan, yang dari keturunan Nabi Ishak ini tidak patuh pada perintah bapak moyangnya Nabi Ibrahim bahwa Tuhan itu cuma satu. Justru mereka menyeleweng, malah mereka menyembah Tuhan 3, Bapa, Anak, Roh Kudus, kan begitu. Nah, Yahudi nggak mau mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Yesus, tapi mereka tidak juga bertuhankan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka melakukan syirik dengan menyembah tembok ratapan, ya kan? Dengan mengubah kitab suci, dengan membunuh para nabi-nabi. Ya lebih parah Yahudi ini. Makanya wataknya orang Israel seperti sekarang. Nah, mohon maaf, ini saya sekaligus, saya cuma sedikit, bukan soal idealis. Saya kalau mau beli air minum mineral itu rodok bingung di sini. Ya, mau beli Aqua, mau beli apa namanya itu Le Minerale. Ya, tapi kalau mau beli dual di luar produk itu, mohon maaf, rasanya enggak itu, Bu. Nah, jadi karena bingung, ya sudah nggak usah beli Aqua lah, udah. Makanya nggak ada minumnya jadinya. Ya, sebetulnya NU punya air minum sendiri, cuma kan belum menyebar luas. Amanah juga ada, tapi di Gunung Kidul ini belum banyak. Terus harganya lebih mahal, Ibu. Ya, jadi mungkin kapan-kapan ibu-ibu bisa ngasih solusi ini. Gitu. Kita kalau pengajian mau kasih minum air mineral tuh bingung, ya. Mau kasih minum apa yang pas gitu ya. Kalau bisa sih kepengennya produk dari kita sendiri, ya kan, termasuk snack yang ibu-ibu yang diamanakan sama dari KPA Al-Hijrah, saya belikan ke Ibu Titi. Ibu Titi itu alhamdulillah kalau Ramadan rajin ngasih takjil ke Al-Hadid. Dia pengusaha catering. Ya jadi kalau kita ada pesanan catering otomatis ke beliau aja kan gitu ya. Kalau sedekahnya juga nggak kemana-mana kan gitu ya. Jadi itu. Nah tapi kalau mau beli minuman, makanya saya bilang Bu Titi jangan dikasih minuman deh. Ya mohon maaf, saya masih rodok mangkal sama orang-orang Israel itu. Ya, jadi apapun produk mereka itu rasanya bes lah, nggak usah gitu ya kalau bisa gitu aja. Nah ini cerita sedikit itu Yahudi Israel itu ulahnya gitu ya. Nah itu ya ibu-ibu ya. Nah kemudian sekarang yang terjadi, mereka orang-orang Kristen ini kan nyinyir kurbannya orang Islam ini, ya kan, ini tidak mendasar alasannya. Jangan kamu jadi orang Islam yang ikut-ikutan itu loh, kurban-kurban, ngapain, itulah orang Islam. Enakan jadi orang Kristen. Kenapa kalau enak jadi orang Kristen? Kalau jadi orang Kristen itu, orang Kristen itu tidak disuruh berkorban untuk Tuhan. Justru Tuhan yang berkorban untuk manusia. Ya kan? Itu loh, Tuhan itu kan, Tuhan Yesus itu datang ke dunia menjelma menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, jadi kalau jadi Kristen itu lebih enak daripada jadi Islam. Kenapa? Karena kalau jadi Kristen tidak perlu berkorban. Karena Tuhan yang sudah berkorban untuk manusia. Sementara kalau jadi orang Islam ribet, tiap tahun suruh beli kambing, patungan sapi, berkorban buat Tuhannya. Ya. Jadi Tuhan itu
masih suka makan tongseng tiap tahun, gitu ya. Akan bilang gitu ya. Kira-kira benar nggak kalau kayak gini, Bu? Nah, kalau nggak benar kita jawab. Saya bilang begini ya, kurban yang dilakukan orang Islam itu, ya sekali lagi kurban yang kita lakukan ini bukan dagingnya yang dimakan sama Tuhan. Emangnya Tuhan itu demit, ya kan? Demit aja dikasih kopi, bukan kopinya yang diminum kan gitu ya. Dikasih kembang, bukan kembang yang dimakan sama dia. Dikasih buah, bukan buahnya yang dimakan sama dia kan gitu. Jadi apalagi Allah. Allah ini kan zat yang mulia. Yang sampai kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya. Ya. Nah, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban, ya toh. Makanya di Al-Qur'an dikatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhumut taqwa minhum kan gitu. Jadi yang sampai kepada Allah itu bukannya dagingnya, ya, bukan kulitnya, bukan bulunya, ya, sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah. Makanya ibu-ibu kalau kurban, ya, itu atas dasar takwa bukan kan gitu. Kalau atas dasar takwa, maka inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi kurban sapi yang dikorbankan hari ini, ya, bukan sapinya yang akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan orang yang berkurban. Itu. Nah, tapi kalau kita mau balikin lagi juga bisa. Orang-orang Kristen sekarang aneh. Kalau lihat sejarahnya Tuhan mereka Yesus Kristus. Yesus Kristus ini kan kecilnya penggembala domba, penggembala kambing, sama seperti Rasulullah Muhammad SAW. Bukan penggembala babi, ya, bukan peternak anjing. Tetapi kenapa orang Kristen sekarang yang dimakan babi, yang dimakan anjing? Ya. Nggak ada mereka bikin tongseng daging kambing, itu jarang. Yang ada itu babi guling, bukan kambing guling. Padahal Yesus fotonya itu difotonya di gereja memanggul domba, bukan memanggul babi. Ya. Babi itu justru di Kristen, saya buka sama ibu-ibu, boleh tanya sama orang Kristen yang ada di tetangga kita di rumah. Di Injil mereka, di Alkitab mereka itu tidak ada tulisan suruh makan babi. Justru yang ada adalah haram makan babi. Nah, kenapa orang Kristen sekarang banyak yang makan babi kan begitu? Itu jadi pertanyaan buat mereka. Makanya kenapa orang Islam itu menyembelih hewan kurban? Orang Islam itu garis lurus. Kalau dari atas A sampai ke umatnya, nggak mungkin mencela-mencela. Ya, Allah memerintahkan Ibrahim memerintahkan untuk kurban. Kurban itu diteruskan Ismail diteruskan anaknya terus sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Sampai ke umatnya pun tetap ada yang namanya syariat berkurban. Itulah Islam. Ya. Beda dengan agama lain tuh dari Tuhannya A malah menggok-menggok. Salah satu contoh yang lain yang orang Kristen menggok itu adalah apa? Orang Kristen kalau mati tidak pakai kain kafan. Ya. Padahal di Injilnya jelas-jelas tertulis di kitab sucinya, Lukas pasal 23 ayat 53, itu Abi masih hafal di sini. Ya. Dan setelah mereka menurunkan mayat Yesus yang mati di kayu salib, ya kan, Yesus setelah mati diturunkan oleh dua orang muridnya. Namanya Yusuf dari Arimatea, yang kedua Maria Magdalena. Itu dua orang yang menurunkan mayatnya Yesus setelah disalib. Yang lain pada kabur. Ya. Yesus punya murid sebanyak 12 ya, yang kita tahu ya kan, yang kita sering dengar kan. Itu 12 murid ini ketika Yesus disalib pada nggak ada, lari semua. Iya, takut ketahuan ditangkap ngaku jadi murid Yesus, ikutan disalib. Makanya mereka pada melarikan diri. Yesus udah mati disalib, ya bergelantungan, nggak pakai baju, cuma pakai kolor kan gitu ya. Nggak ada yang nurunin. Murid-muridnya pada kabur nih, murid kurang ajar nih. Kalau ada santri Al-Hadid model begitu saya tendang gitu ya. Ya. Kalah sama Sunggokong itu setia sama gurunya, ya kan? Betul nggak? Lah iya. Itu biksu Tong Samcong kalau lapar dicariin makan sama siluman babi gitu ya. Sama siluman monyet kan gitu. Kasihan Yesus. Punya murid 12 kabur semua, nggak ada yang di tempat. Akhirnya ada ada dua orang namanya Yusuf dari Arimatea. Arimatea itu nama kampung. Sama Maria Magdalena. Kasihan. Wah kok ya, masa orang yang begitu dimuliakan,
Tuhan, ya kan, mati disalib, nggak ada yang nurunin kan gitu. Kasihan amat. Akhirnya diturunin sama mereka berdua nih, laki-laki sama perempuan. Diturunin, kemudian dibungkus pakai kain kafan. Dulu namanya kain lenan. Kalau sekarang namanya kain mori. Dibungkus pakai kain kafan, kemudian dikubur sama mereka berdua. Ini murid pada kabur semua, nggak ada. Cuma dua orang ini yang berjasa menurunkan mayatnya Yesus yang mati disalib itu sampai dikuburin. Dan Yesus itu ditulis di Injil mereka dikafani. Orang Kristen sekarang matinya kayak vampir. Pakai jas, pakai dasi. Oh, tapi kalau di Gunung Kidul beda, Bu. Saya lihat di sini kan kebanyakan GKJ. Gereja Kristen Jawa, matinya itu pakai baju Jawa itu loh. Pakai jari, ya, pakai belangkon, pakai itu. Itu yang GKJ ini ya. Jadi, tapi tetap aja tidak sama, tidak sesuai dengan cara matinya Tuhannya. Kalau kita kan yang namanya sunnah Nabi itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kan? Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang sampaikan oleh Rasulullah, semuanya kita ikut. Sampai sholat saja kata Nabi, sholat yang benar itu gimana? Shollu kama ro'aitumuni usolli, kan gitu. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Rasulullah sholatnya gimana? Itu kita contoh. Nah, orang Kristen enggak, Tuhannya matinya pakai kain kafan, malah mereka matinya kayak vampir. Ya, ada yang nyeletuk, oh pantesan, salah. Wong waktu mati muridnya pada nggak ada yang lihat. Yang ngubur bukan muridnya, yang ngubur orang lain kan gitu ya. Jadi murid-muridnya itu nggak tahu katanya udah bangkit Yesus itu dari kubur. Wah kan gitu ya. Kemudian 40 hari berkelana baru naik ke atas sorga kan gitu. Itu kan Kristen ya. Ya jadi kalau Abi masih hafal ya karena dulu saya dulunya orang Kristen gitu ya. Papa saya pendeta gitu. Jadi saya biasa kalau suruh. Ya. Nah, betul. Jadi ya. Nah, jadi gini Bu, yang pertama tadi ya, kalau di Islam yang disalibkan bukan Yesus, betul. Ya. Disinilah ya kesalahan saudara-saudara Kristen kita. Kalau di Al-Quran itu kan wama qataluhu wama sholabuhu walakin subbihalahum. Surat Al-Maidah. Ya. Kata Allah itu yang dibunuh, yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Orang yang diserupakan wajahnya. Jadi waktu Nabi Isa dikejar-kejar sama tentara Romawi ini mau disalib, mau dibunuh, ya, Nabi Isa berdoa sama Allah, Allah angkat Nabi Isa, dimi'rajkan utuh jasad-jasadnya. Kan begitu. Nah, yang menggantikan posisi Yesus itu ada salah satu murid ya, Nabi Isa, murid Yesus namanya Yudas. Yudas ini salah satu murid yang menjadi pengkhianat. Ya, ini santrinya Yesus neng kurang ajar. Kenapa? Karena dia yang memberitahu sama tentara Roma. Jadi kan waktu itu kalau kayak kita nih mungkin polisi gitu ya, sedang mencari Yesus. Sopo ki santrine Yesus. Ada 12. Ya kan? Salah satunya Yudas. Dari 12 ini siapa sing iso disogok? Ya, ini ya. Siapa yang bisa ditakut-takutin? Pokoknya suruh ngasih tahu di mana gurumu itu. Gitu ya. Nah, dari 12 ini ada satu yang ember. Namanya Yudas. Yudas lah yang memberitahu di mana posisi Yesus. Ya, sama polisi. Akhirnya polisi datang ke Bukit Getsemane namanya. Oh betul, ada Yesus lagi berdoa di sana. Ya, ditangkaplah Yesus. Kemudian disalib, itu versinya Kristen. Tapi kalau versinya Islam, begitu Yudas membocorkan informasi keberadaan Yesus, kemudian ya polisinya Roma, bukan polisi Indonesia ya, datang. Nah, begitu mau datang, si Yudas ngikut nih. Karena Yudas kan yang disuruh nunjukin. Kalau bener nggak kamu tuh ngasih tahu? Bener, ayo kalau kamu ngasih tahu kan begitu biasa polisi ya. Kalau kamu bener kamu tahu tempatnya, kamu ikut saya. Ikut polisinya kasih tahu tempatnya di mana. Nah, begitu si Yudas ngikut-ngikut ini sama Allah, Nabi Isa diangkat. Ya, dimi'rajkan diangkat. Nah, si Yudas ini yang mukanya diserupakan wajahnya sama Yesus. Celing gitu kan. Kan Allah tinggal kun fayakun.
Nah, begitu di mukanya Yudas berubah jadi mukanya Yesus, ini polisi Roma lihat, wah ini Yesusnya nih, kan gitu ya, ditangkap dia. Padahal Yesus sudah diangkat sama Allah, udah nggak tahu kemana. Nah, si Yudas yang dikiranya Yesus inilah yang ditangkap, kemudian disalib sampai mati. Jadi orang Kristen itu kena prank sama si Yudas itu, ya. Malah keliru dikiranya itulah Tuhanku, kan begitu. Padahal yang ditangkap itu adalah Yudas yang wajahnya sudah diserupakan sama Allah, kan gitu. Itu yang pertama, Bu, ya. Yang kedua tadi apa masalah? Nah, Ishak Yakub, ya. Jadi kenapa kok malah jadi menyeleweng, kan begitu? Yang sebetulnya orang yang paling berdosa dalam kekristenan, yang menyelewengkan agama Kristen ini ada namanya Paulus, Bu. Ya. Kenapa? Semenjak Yesus hidup sampai Yesus mati itu nggak pernah ada sebutan Kristen, itu nggak ada. Yesus tidak pernah menyebarkan Kristen, Yesus nggak pernah bilang dirinya Kristen, Yesus nggak pernah bilang kamu jadi Kristen, nggak pernah. Nah, yang menyebut pengikut Yesus Kristen ini adalah Paulus dan Barnabas namanya. Jadi Paulus dan Barnabas ini hidup sesudah Yesus mati. Sesudah 30 tahun Yesus mati, Paulus dan Barnabas inilah yang kemudian dia punya santri di daerah namanya Antioquia, satu tempat namanya Antioquia. Di sana dia mengajarkan murid-murid Yesus. Kemudian dialah yang pertama kali bilang, kalau kamu mau menyembah Yesus sebagai Tuhan, maka kamu saya sebut orang Kristen. Di situ. Jadi disitulah kemudian muncul agama Kristen di situ. Makanya kemarin saya belum lama bikin konten YouTube, saya bilang, saya kasih challenge sama orang Kristen. Silakan tunjukkan di ayat di Injil itu, di Bible-mu, mana keterangan Yesus itu mengikrarkan diri sebagai orang Kristen. Kan gitu. Mana? Nggak ada. Kenapa? Karena agama Kristen itu muncul setelah Yesus mati. Jadi di zaman Yesus hidup nggak ada orang Kristen, Bu. Nah, disitulah mulai kekacauan terjadi itu. Beda dengan kita orang Islam, alhamdulillah. Makanya kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi Allah yang menurunkan agama Islam ini. Memang kalau terjemahannya menurunkan Al-Quran, tapi Al-Quran itu kan di dalamnya ada kata Islam, berarti kan Islam, bisa kita terjemahkan itu ya. Allah yang menurunkan Islam dan Allah yang menjaga agama Islam. Sampai sekarang kalau ada orang yang menyesatkan agama Islam pasti ketahuan. Ya toh? Makanya aliran-aliran sesat itu selalu terdeteksi, selalu ketahuan, dan akhirnya aliran sesat itu akan diberantas oleh pemerintah, kan gitu ya. Itu ya, Bun, ya. Nah, ya nggak kerasa udah mau zuhur, Bapak Ibu rahimakumullah. Nanti masih ada penyerahan simbolis. Untuk urutan acaranya barangkali saya rangkum nanti biar pembawa acara juga nggak bingung. Nanti setelah ini bagi ibu bapak, bagi ibu-ibu khususnya, maaf ya, yang sholat tetap sholat di masjid berjamaah dengan kita. Nanti Pak Kiai Hasan imam besarnya Al-Hadid nanti akan mengimami. Nanti mungkin yang dari Al-Hijrah, biasanya ibu di jamaah nggak di Jogja? Jamaah, mau di jamaah berarti. Oh ya, nanti ada kegiatan lagi ya. Ya berarti nanti sama Ustadz Nana setelah 4 rakaat sholat zuhur selesai bisa langsung mengimami jamaah kosornya ibu-ibu yang dari Al-Hijrah. Nah, setelah sholat, ibu-ibu, bapak-bapak dimohon dengan hormat jangan pulang dulu. Karena apa? Alhamdulillah ibu-ibu dapur Al-Hadid sudah masak. Ya, karena amanah dari ibu-ibu Al-Hijrah supaya kita makan bareng. Nah, makan barengnya di pendopo sudah disiapkan. Monggo ibu bapak habis sholat makan di sana. Yang nggak sholat boleh nyicil makan duluan, nggak apa-apa, biar nggak terlalu numpuk. Ya. Nah, nanti untuk tamu ibu-ibu yang dari Al-Hijrah makannya di teras saya. Jadi biar nggak terlalu crowded nantinya, gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu jamaah, bapak ibu semua di pendopo. Nah, setelah itu selesai, mohon maaf, ini karena nanti sisanya saya taruh di sana, tinggal ngambil. Ya, nanti untuk penukaran kupon, yang kupon ada 2, ada kupon daging sama kupon sembako, ya. Yang kupon sembako, kupon daging nanti kalau mau ngambil di teras rumah Abi langsung. Jadi kuponnya ditukar nanti sama panitia. Kalau kupon kambing, kupon hewan kurban, kupon sapi ya. Kalau kuponnya kupon daging kurban nanti ditukar sama daging kurban ya. Jadi kalau udah tukar kupon baru dapat paketnya. Kalau kuponnya sembako nanti ditukar sama sembako.
tapi dengar-dengar apa nanti ada bonus dari Uminya, ada sayuran, tapi mungkin nggak semuanya dapat ya, karena paketnya terbatas. Nanti mungkin apa nggak tahu buat door prize apa Uminya nanti. Ya, nanti apa di sana di teras yang akan diatur sama Uminya. Makanya mohon maaf Bunda, Uminya nggak kesini karena sibuk menyiapkan di sana bagi-bagi tugas. Baik, itu saja ya. Sekali lagi sholat, habis itu makan di pendopo, kemudian baru apa namanya penukaran kupon di teras rumah Abi. Oke. Baik, nanti pesannya Ibu ada penyerahan secara simbolis, kemudian nanti diminta untuk foto-foto dulu sebentar. Terima kasih dari Abi, cukup sekian. Kita tutup saja langsung dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.